Halo, Ayah Bunda Hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam acara Junaidi Junaid Berbagi. Pada sesi kali ini, saya ingin berbagi tentang pengalaman saya dan istri melakukan toilet training kepada anak berkebutuhan khusus kami yang mengalami autism syndrome disorder atau ASD atau autis. Anak saya tersebut bernama Lia. Nah, apa yang akan saya sharing pada kesempatan ini adalah bagaimana langkah-langkah yang kami lakukan untuk program toilet training dari awal hingga berhasil melaksanakan kegiatan tersebut. Ayah bunda yang hebat, tentu saja saya mempunyai alasan ya kenapa saya harus melakukan toilet training ini. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah saat saya melaksanakan toilet training itu umur Lia itu sudah berumur 5 tahun. Menurut saya ini adalah momen yang tepat. Ini adalah waktunya untuk melakukan pembiasaan aktivitas toilet training ini. Nah, yang kedua adalah ya kita tahu ayah bunda bahwa harga popok itu cukup mahal buat kita ya. Dalam satu bulan ya, kami kadang-kadang mengeluarkan budget 500.000 sampai 1 juta hanya untuk popok. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga kesulitan mencari popok yang ukuran tertentu, misalnya XXL ya, karena berat badan anak kita kan terus bertambah ya ayah bunda. Nah, yang ketiga alasan kenapa saya harus melakukan toilet training ini yaitu bahwa saya melihat pada selangkangan anak saya itu mulai muncul bercak-bercak merah ya. Ini menandai bahwa pemakaian popok yang sudah terlalu lama ya, yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu jangka panjang sehingga menyebabkan kemerah-merahan pada bagian selangkangan. Berikutnya adalah langkah apa atau bagaimana toilet training yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, tentu saja ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tentu saja kita harus punya niat. Kita harus percaya bahwa kita bersama keluarga kita, istri, dan orang-orang terdekat kita bisa melakukan toilet training ini. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita bisa melakukan toilet training ini dengan baik. Kemudian tentu saja harus ada kerjasama antara ayah, ibu, dan juga kakak adik atau semua keluarga yang ada di dalam rumah. Dan yang berikutnya adalah kesabaran dan konsistensi. Jadi karena kita akan melatih pembiasaan baru yang berulang-ulang, tentu saja konsistensi dan kesabaran harus ada pada setiap individu yang ada di dalam rumah. Ayah bunda yang hebat, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika memulai toilet training ini? Ya, kalau pengalaman saya, jadi pada saat itu Lia berumur 5 tahun ya. Jadi ketika saya sudah mempunyai niat untuk melakukan toilet training, ya suatu sore saya mulai membuka popoknya bersama istri. Kemudian langkah yang kami lakukan berikutnya adalah melakukan pembiasaan setiap 1 jam sekali kami membimbing atau mengajak Lia ke toilet. Jadi hal ini dilakukan untuk pertama kalinya setiap 1 jam. Jadi kami selalu melihat jam dinding atau jam yang ada di telepon seluler kami bahwa ketika sudah 1 jam Lia akan kami bawa ke toilet. Ini butuh komitmen. Jadi kita tidak bisa tidak melakukan ini. Nah, setelah berulang-ulang kami akhirnya menemukan bahwa ternyata setiap 1 jam itu Lia justru tidak pipis. Tapi kami melihat di jam kedua atau pada setelah 2 jam Lia benar-benar pipis. Jadi setelah kami ajak di jam pertama dia tidak pipis, namun di jam kedua dia pipis, atau di jam ketiga dia pipis. Jadi kami mulai menarik kesimpulan bahwa Lia itu akan pipis ketika sudah jaraknya antara 2-3 jam. Nah, kita harus benar-benar mengontrol waktu, jangan sampai misalnya kita lupa sehingga popok kita sudah buka namun kita tidak mengajak dia ke toilet tadi. Ayah bunda yang hebat, hari berikutnya kami terus melakukan toilet training ini dan kami mulai dapat kesimpulan di hari berikutnya bahwa Lia itu memang benar dia pipisnya ketika 2 atau 3 jam jedahnya baru dia melakukan
baru dia buang air kecil, ya. Nah, namun seiring dengan pelatihan ini tentu saja ada masalah yang muncul, karena pernah suatu hari itu Lia kita ajak ke toilet, ya, 2 jam kita ajak ke toilet atau 3 jam kita ajak ke toilet, namun dia tidak pipis, tetapi justru dia pipis beberapa menit setelah keluar dari toilet. Jadi dia pipisnya itu tidak pada waktunya, tidak sesuai dengan rencana kita, namun di luar dari rencana kita. Nah, bagaimana menghadapi masalah yang seperti ini? Ya tentu saja saya meminta kepada istri saya untuk mengeluarkan karpet yang ada di rumah agar dipasang pada ruang-ruang di mana Lia itu beraktivitas atau mobile. Jadi misalnya di ruang nonton TV, di dapur, di kamar itu kami mulai memasang karpet. Apa gunanya karpet ini? Ya tentu saja seandainya kita hilang kontrol atau dia pipis di luar dari kendali kita, maka Lia tidak akan jatuh atau tidak akan celaka, ya, karena semua ruangan itu sudah kita pasang karpet. Jadi seandainya terjadi dia pipis tidak di kamar mandi dan dia belum bisa mengontrol, maka karpet tadi bisa menyelamatkan atau bisa menjadi pelindung bagi Lia, ya, sehingga dia tidak karena licin tidak terjatuh atau tidak ada terjadi kecelakaan. Karena tentu saja buat kita keselamatan Lia adalah nomor 1, keselamatan anak kita adalah nomor 1. Ayah bunda hebat, program toilet training terus kami lakukan, ya, selama 1 minggu berikutnya, dan kami mulai semakin yakin menemukan bahwa Lia itu pipis sekitar 2 atau 3 jam. Jadi setiap 2 atau 3 jam dia akan melakukan atau akan buang air kecil, ya. Nah, di minggu kedua karena Lia ini sudah kita biasakan untuk pipis di kamar mandi. Kemudian jangan lupa juga ya bunda bahwa kata-kata pipis itu harus kita sebut ketika kita mengajaknya ke kamar mandi. Jadi dia tahu bahwa aktivitas ke kamar mandi itu bernama pipis. Nah, di minggu kedua Lia sudah mulai terbiasa dan dia sudah ada bahasa gerak. Jadi dia mulai mengangkat tangannya, ya, bahwa dia sepertinya meminta agar celananya dilepas. Artinya dia mulai memahami ada bahasa dari dia bahwa dia ingin pipis. Nah, di situ saya dan istri sangat bahagia sekali, ya, rasanya bahagia yang tidak terhingga ketika dia mengangkat tangannya tadi. Jadi saya sangat bahagia. Kemudian langsung kita ajak dia, bimbing dia ke toilet, dan benar ternyata dia pipis. Ya, di situ saya bersorak, ayah bunda yang hebat, ya. Jadi saya wah gitu ya, saya seperti dapat piala ya saat itu. Jadi saya bahagia sekali karena ternyata setelah pembiasaan 1-2 minggu dia mulai mengerti bahasa gitu ya, mengerti bahasa sederhana, dia mengangkat tangan. Nah, pelatihan ini kami teruskan berulang-ulang. Jadi kami tetap sabar, tetap mengikuti prosedur yang sudah kami tetapkan, bahwa setiap 2-3 jam siapapun yang ada di rumah, ya, kadang saya meminta istri saya atau meminta anak saya Surya untuk ini udah jam 3 nih, ayo ajak adik ke toilet. Jadi hal ini kami biasakan terus. Nah, di minggu ketiga pelatihan toilet training ini, Lia mulai menyebut kata pipis. Jadi ketika dia akan buang air kecil, dia bilang pipis. Nah, di situ saya mulai merasa bahwa program kami berhasil. Jadi di minggu ketiga Lia mulai menyebut kata pipis, dan benar setelah kami ajak dia ke kamar mandi, dia benar-benar pipis. Di minggu keempat, Lia juga selain dia menyebut kata pipis, dia juga mulai menarik tangan ketika dia mau meminta pipis. Jadi dia menarik tangan saya atau istri ke arah kamar mandi dan menyebut kata pipis. Ya, begitu juga ketika dia mau BAB. Jadi kami mulai merasa berhasil dan mulai bertambah happy dengan kemajuan yang dilakukan oleh Lia. Ya, sebetulnya pada dasarnya anak ASD atau autis itu akan mengikuti prosedur, ya, aturan yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang berulang-ulang yang dilakukan akan dia ikuti dengan sendirinya. Jadi yang penting kita tetap sabar melakukan toilet training ini. Nah, ketika toilet training sudah berhasil, jadi selama 1 tahun dari umur dia 5 tahun sampai 6 tahun, ya, kami tidak ada lagi kendala dalam melakukan aktivitas BAB maupun
ke kamar kecil ya untuk pipis, jadi tidak ada masalah lagi. Namun di tahun ke-6 atau di saat Lia berumur 6 tahun ya, kami mulai melatih Lia untuk membuka celananya sendiri. Nah, bagaimana Ayah Bunda Hebat cara kita melakukannya, yaitu pengalaman yang sudah kami kerjakan. Kami ketika Lia bilang pipis, kami selalu mencoba untuk membimbing Lia. Jadi saya atau istri itu sedikit memelorotkan celananya ke bawah, lalu kami meminta agar kami membimbing kedua tangan Lia untuk menambah atau memelorotkan semua celananya. Nah, di sini Lia juga mulai terbiasa, sudah mulai mau melakukan, walaupun di awal-awalnya sangat sulit, jadi tangannya masih kaku. Namun setiap kali, karena toilet trainingnya sudah berhasil, ya tentu saja kita harus melangkah pada tahap berikutnya, yaitu melatih dia membuka celana. Nah, setelah berjalan selama 6 bulan pelatihan membuka celana dan membuka baju ketika mau mandi, maka aktivitas ini pun mulai berhasil. Jadi di umur 6 tahun Lia sudah bisa pergi ke toilet, kemudian bilang pipis, dan kemudian dia membuka celananya sendiri. Ayah Bunda yang hebat, sekarang Lia sudah berumur 7 tahun, dan di umur 7 tahun ini program kami berikutnya adalah melatih sendiri Lia mencuci misfinya ketika dia buang air kecil atau BAB. Nah, bagaimana cara kami melakukannya? Jadi beberapa bulan yang lalu kami di kamar mandi kan ada keran air. Jadi di sana kami memasang selang air sehingga Lia mudah untuk melakukan aktivitas mencuci bagian misfinya. Jadi ketika dia selesai BAB atau pipis, itu kami arahkan selang air ke bagian yang perlu dibersihkan. Nah, beberapa hari kemudian Lia mengikuti langkah-langkah tersebut, dan akhirnya dia bisa melakukan membersihkan bagian misfinya sendiri atau secara mandiri. Jadi intinya orang tua ayah bunda yang hebat bahwa kita harus terus meningkatkan kemampuan anak kita agar suatu saat dia mandiri atau punya life skill sendiri. Ayah bunda yang hebat, sebetulnya melatih anak berkebutuhan khusus memang tidak gampang dan sangat butuh kesabaran yang tinggi ya. Namun jika kita tetap sabar dan mau melakukan itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ASD khususnya atau autis ya, mereka biasanya sudah akan terprogram untuk melakukan sesuatu yang sudah dibiasakan secara berulang-ulang. Jadi jangan takut mencoba toilet training, kemudian membuka celana sendiri atau mencuci bagian yang perlu dibersihkan oleh anak ABK kita. Itu saja sharing dari saya. Jika ayah bunda hebat ada pertanyaan, silakan menulis atau mengetiknya di kolom komentar. Kita nanti akan berjumpa pada sharing berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri Junaidi Berbagi untuk hari ini. Sampai jumpa pada acara Junaidi Berbagi berikutnya. Terima kasih. Thank you.